Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai apa yang kita bahas hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang penuh hikmah, yang penuh motivasi. Mari kita bersama-sama mendengarkan, menyimak cerita ini dengan seksama. Teman-teman, cerita ini tentang harimau yang sombong. Pada suatu hari ada harimau yang berjalan dengan lenggok-lenggoknya, dengan memamerkan aungannya. Dia itu sangat sombong sekali. Setiap dia melihat ada suatu kesempatan untuk dia mengaungkan suaranya, dia memamer-mamerkan kepada penghuni hutan yang lain. Dia menunjukkan taringnya yang tajam, seakan-akan dia adalah hewan yang paling kuat, hewan yang paling gagah. Pada suatu ketika ia memamerkan kelebihan dirinya kepada hewan-hewan yang ada di situ. Jika kawan-kawannya itu berkumpul di suatu hutan tersebut, ia selalu ingin memperlihatkan kekuatannya, memperlihatkan suara aungannya yang sangat besar. Teman-teman, kalian tahu apa yang dipamerkan harimau ini selain aungannya dan selain taringnya yang tajam? Ia mencoba berlari dengan cepatnya. Ia menunjukkan kesombongannya, ingin berlari secepatnya, mengalahkan serigala, mengalahkan kancil, mengalahkan
semua hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Padahal masih banyak yang bisa lari dengan kencangnya, bahkan bisa mengalahkan kecepatan larinya harimau tersebut. Tapi harimau ini tetap dengan sombongnya ingin memperlihatkan, ingin memamerkan bahwa dirinya adalah hewan yang sangat cepat sekali larinya. Masih banyak yang bisa lari cepat melebihi harimau. Contohnya adalah zebra, kijang, kanguru, dan sebagainya. Dengan memperlihatkan kesombongannya tersebut, para teman-temannya ini merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh harimau tersebut. Setiap harimau menunjukkan atau memamer-mamerkan kelebihannya, semua penghuni hutan, hewan-hewan yang lain merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan harimau tersebut karena kesombongannya. Dan pada suatu hari, harimau ini mencoba memperolok-olok hewan-hewan yang larinya lambat. Dan pada suatu saat harimau ini berlari kencang sekali. Setelah memperolok teman-temannya yang berlari lambat, dia seenaknya berlari secepat mungkin. Padahal dia tidak tahu bahwa bahaya telah datang kepadanya. Teman-temannya pun tidak tahu bahwa akan ada suatu bahaya yang datang kepada mereka. Pada saat itu harimau berlari kencang sekali. Dan di saat itu pula datanglah para pemburu binatang buas, yang mana para pemburu ini ingin sekali mengambil kerangka mereka, mengambil tulang-tulang mereka, mengambil kulit-kulit mereka untuk dijadikan sebuah koleksi. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Sang harimau ini tertangkap oleh mereka. Dan suatu ketika dia ini harimau berteriak meraung-raung, aung, aung, aung. Dia meminta tolong kepada teman-temannya. Tapi karena teman-temannya sudah tidak suka kepadanya, teman-temannya berusaha untuk tidak ikut campur
Biar saja si harimau yang sombong itu, biar dia rasakan, karena dia suka sekali menghina kita. Dia itu sok menjadi yang terhebat, padahal masih banyak dari kita yang hebat, kata para teman-temannya. Tapi teman-teman, ada seekor kelinci yang dia berhati mulia. Dan kelinci ini berkata kepada teman-temannya, teman-teman, meskipun harimau itu sombong, tapi dia juga teman kita di hutan ini. Meskipun dia sombong, dia pernah loh jadi teman kita. Dulu kan dia juga tidak sesombong itu, karena dia merasa sombong, jadi kita menjauhinya. Padahal dahulu dia kan juga tidak seperti itu. Dia baik, dia juga membawakan makanan untuk kita. Apakah hati kita juga seperti harimau yang sombong, tidak mau saling membantu? Dan akhirnya teman-temannya pun merasa ingin membantu si harimau yang ditangkap oleh pemburu-pemburu binatang tersebut. Dan suatu hari para teman-temannya harimau ini menyusun suatu rencana bagaimana caranya bisa menolong harimau yang ditangkap oleh para pemburu ini. Harimau itu diletakkan di sebuah keranjang besi yang digembok. Lalu datanglah seekor gajah. Dia berkata kepada teman-temannya, aku bisa menghancurkan besi meskipun kuatnya yang sangat kuat. Besi yang besar akan aku lumat, akan aku injak-injak. Itu kata sang gajah. Dan yang lain menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian para pemburu tersebut. Dan suatu saat ketika harimau ini dilepaskan oleh sang gajah, harimau ini merasa sangat bergembira. Dengan satu tendangannya, gembok yang dikunci oleh para pemburu itu telah terlepas karena dengan satu tendangan dari sang gajah. Akhirnya sang harimau pun berterima kasih kepada sang gajah karena sudah menolongnya. Tapi suatu hadangan, suatu bencana
belum selesai. Para pemburu itu mengetahui bahwa sang harimau telah terlepas, dan akhirnya pemburu ini membawa sebuah senapan yang akan diarahkan kepada sang gajah, karena gajah ini dagingnya, tubuhnya, kulitnya lebih besar daripada sang harimau. Tapi dengan kekompakan para teman-temannya, akhirnya sang pemburu ini dikeroyok bersama-samaan. Akhirnya sang pemburu ini lari keluar dari hutan dengan terbirit-birit ketakutan karena dikeroyok banyak binatang. Ada harimau, ada orang hutan, ada gorila, dan lain-lain. Dan apa yang terjadi teman-teman kepada harimau? Harimau ini pertamanya sombong dan sekarang menjadi sadar bahwa kekuatannya itu masih ada yang bisa menandinginya, dan dia sadar dan meminta maaf kepada teman-temannya karena dia telah memperolok-olok mereka. Dan akhirnya harimau dan para penghuni hutan tersebut berkumpul dengan damai, dan mereka bersama-sama mengambil sebuah hikmah. Jika ada suatu pemburu binatang lagi, jika ada yang datang memburu mereka, mereka akan bersama-sama mengeroyok pemburu tersebut, karena satu binatang itu sangat lemah. Tapi jika para binatang satu hutan ini bersama-sama melawan sang pemburu, maka semua binatang tersebut akan menang. Teman-teman, dari cerita tadi bahwa kesombongan seekor harimau ini sangatlah tidak pantas, dan suatu sifat kesombongan itu tidak disukai teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, bahkan semua manusia tidak menyukai orang yang bersifat sombong. Dan hikmah yang kedua ya adalah ketika kita bersatu melawan bahaya, maka kita akan bisa menang seperti harimau yang bersatu dengan para penghuni hutan, akhirnya bisa mengalahkan sang pemburu. Teman-teman, sekali lagi mari kita jangan sampai kita memiliki yang namanya sifat kesombongan, karena itu tidak baik, tidak disukai teman-teman kita. Maka dari itu
dari hikmah cerita sang harimau yang sombong ini, semoga kita semua bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu dan hikmah dari cerita harimau yang sombong ini. Teman-teman, cukup sekian dulu cerita yang penuh hikmah ini. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Teman-teman, jika ada kesalahan dari yang saya katakan, dari yang saya perbuat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian ada yang tahu kesalahan saya di mana, tolong beritahu di kolom komentar. Sekian dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.